Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenau, selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru, ada anak kami dari Kementerian Sekolah, ada Bupati yang berempat, selanjutnya yang kami hormati dari perwakilan orang tua, panitia, selanjutnya yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat dan juga kepada hadirin yang telah berhadir pada ruangan ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di sini kami melakukan aksi nyata, yaitu pemetaan aset sekolah dan pemanfaatannya di SMA Negeri 1 Tenau. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, yang namanya sebuah sekolah itu tidak boleh kita beralasan tidak ada aset untuk melakukan kegiatan yang berpihak pada murid. Jadi walaupun sekolah kita misalnya keterbatasan apa, tapi kita bisa memanfaatkan aset yang ada. Jadi jangan nanti bisa kita tidak ada internet. Ya, bagaimana seorang guru atau kepala sekolah meminimalisir pemikiran-pemikiran ini tanpa internet kita nggak bisa jalan. Tapi kita harus mencari solusi dengan aset-aset yang ada di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, di sini secara umum itu aset itu dibagi dua, ada aset hidup, ada aset mati. Tetapi dari kedua model aset itu dijabarkan menjadi 7, ya, menjadi 7. Yang pertama ada modal manusia, yang kedua modal sosial, ketiga modal politik, keempat modal agama, selanjutnya modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Ini semua sekolah, baik besar atau kecil, secara garis besar seperti ini. Namun tingkat persennya seberapa besar di modal fisik, ada modal sosial, ini tergantung dari lokasi sekolah, di mana tempatnya, jadi seperti ini. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, modal manusia. Kita di sini ada kepala sekolah, ada murid, ada pendidik, ada pengawas, ya. Ini adalah modal manusia. Dan juga mungkin kalau SMA Tenau ini nomor 1 di Indonesia. Ini saya percepat Bapak Ibu, ya. Selanjutnya kita kan ada tetangga. Seperti kemarin kita ada buat MOU dengan tenaga medis. Ini adalah aset kita Bapak Ibu. Kenapa? Berarti sekolah kita sangat beruntung berada di dekat dengan tenaga medis. Jadi kita buat hubungan seperti itu. Kenapa? Bisa kita buat program-program kerjasama untuk kesehatan siswa kita. Selanjutnya bisa ada Babinsa. Ini juga kita buat kerjasama. Karena tahu ada anak-anak kita yang masuk tentara, polisi. Jadi informasinya lebih cepat. Ada sekolah-sekolah yang berada di ujung, kadang-kadang itu tidak ada aset itu, ya. Nah, selanjutnya ada tagana, pelatih seni, pramuka. Ini adalah aset manusia. Ya, selanjutnya modal sosial. Ini pemanfaatan yang di sekolah sebagai wadah pengembangan sekolah baik guru atau murid. Misalnya ada MDMP, itu aset juga Bapak Ibu. Ada sekolah-sekolah yang gurunya tidak pernah bergabung di MDMP. Jadi kapan kita meningkatkan itu? Ya, organisasi profesi, kumpulan wirid dan yasin. Ini di kampung kita kan ada yasinan, kan? Ini bisa melatih anak-anak kita supaya tahu budaya lokal, dan itu adalah seperti bagaimana cara membaca yasin. Jadi ini jadi aset juga. Nah, Idul Fitri Lahir Khairat, ini juga suatu aset yang dimiliki oleh kampung kita. Ya. Ini cepat saja modal politik. Di sini bukan kita masuk partai politik, Bapak Ibu, kita nggak boleh. Tapi modal politik ini pemanfaatan yang di sekolah sebagai wadah digunakan untuk melahirkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas di sekolah kita. Misalnya kita ada anggota DPRA yang dekat dengan kepala sekolah. Itu kebijakannya bisa jadi berpihak pada sekolah kita. Itu adalah aset juga. Makanya kalau ada anggota DPRA atau DPRK, misalnya Capdim, ini kan tergantung kepala sekolah siapa yang dekat dengan Capdim. Jadi bisa ada bantuan laptop, ya. Begitu dekat dengan Capdim, bisa jadi jatahnya bukan kepada kita, tapi bisa jadi dekat pada kita. Itulah aset juga. Jadi kita manfaatkan. Ya, selanjutnya modal agama dan budaya. Ini kita kan agama Islam 100%, ya. Ini adalah jadi aset bagi kita untuk pemanfaatannya dalam meningkatkan budaya dan agama kita, baik itu perilaku, moral, dan sebagainya. Coba kita bayangkan mungkin untuk di daerah kota-kota besar yang mungkin agama Islam tetapi tidak mendalami, ini akan terjadi perilaku-perilaku yang kurang baik. Selanjutnya modal fisik. Ya, kalau modal fisik di sekolah kita
saya sudah merangkum di sini. Namun ini butuh pembahasan. Tapi secara umum, selain dari modal fisik yang ada di sekolah, kita bisa memanfaatkan modal fisik yang ada di sekitar sekolah. Contohnya TPA, pesantren, masjid, aula kantor desa, gedung perpustakaan, kampung misalnya. Tujuannya itu apa? Bagi sekolah yang tidak ada misalnya aula, ketika buat acara pertemuan, kita bisa memanfaatkan aula kampung. Makanya oleh karena itu ini sebagai modal fisik aset juga, sehingga kepala sekolah atau pihak sekolah dengan kampung itu ada kerjasama. Jadi jangan terbayang tanya hanya lapangan bola, apa lapangan bola, kerjasama dengan kampung. Tanya hanya aula untuk bulan seni latihan seni, di kampung ada kantor desa, buatlah hubungan dengan kantor desa supaya kita bisa memanfaatkan fasilitas desa. Itu termasuk aset. Nah, selanjutnya modal lingkungan alam. Di sekolah kita misalnya ada kantin sekolah. Ya, ini adalah lingkungan ya. Jadi bisa jadi itu aset sekolah. Ada kelapa sawit sekolah misalnya. Atau di sekolah-sekolah orang lain misalnya ada kewirausahaan yang dipakai koperasi sekolah. Itu masuk dalam aset sekolah. Jadi ini menjadi sumber kewirausahaan yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah diolah mempunyai nilai ekonomi. Ini mungkin kalau kita data secara rinci ada beberapa lagi, tapi ini secara umum saja. Ya. Yang terakhir adalah modal finansial. Ini modal finansial kalau kita kaji secara rutin mungkin ada dana BOS, ya. Selanjutnya ada dana beasiswa yang diberikan ke siswa. Itu juga sebagai aset. Ya, pemanfaatannya untuk membiayai proses pembangunan dan kebutuhan belajar. Ya, ini adalah 7 modal yang merupakan secara garis umum. Namun di sini saya sudah merangkumnya, nanti bisa kita rincikan. Contoh modal manusia. Kita punya guru misalnya 30-an, punya tenaga TU, itu aset. Karena dari sekolah orang itu nggak ada TU, ya, sehingga proses pembelajarannya mungkin agak terhambat, tapi kita lengkap semua. Jadi itu namanya aset. Ya, secara garis besar Pak saya sudah merangkumnya, namun nanti bisa kita baca sendiri karena ini sosialisasi. Secara garis umum seperti itu. Nah, masalah aset sekolah sehingga kita tidak terpaku dengan fasilitas yang ada di sekolah saja, bisa buat hubungan dengan tetangga-tetangga sekolah. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait aset? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk sesi 1, yaitu pendataan aset sekolah. Terkait dengan gedung-gedung kita mungkin sudah lengkap Mas Pas ya. Sudah ada aset kita, sudah ada lab, ada lapangan bola, apa. Jadi ini dari modal aset kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan terkait dengan pemetaan aset SMA Indonesia Putri. Itu sesi 1, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.